Selamat pagi anak-anakku semuanya. Jumpa kembali dengan pembelajaran IPA dengan topik pengukuran luas. Anak-anakku semuanya, bagaimana cara mengukur luas suatu objek atau suatu benda? Maka bergantung pada bentuk objek atau benda tersebut. Apabila objek atau benda yang akan kita ukur luasnya bentuknya teratur, umpamanya lingkaran, persegi, persegi tiga, persegi empat, jajaran genjang, trapesium, maka kita dengan mudah menggunakan rumus-rumus atau persamaan-persamaan yang ada di matematika. Contoh, untuk mengukur luas suatu lingkaran, benda yang bentuknya lingkaran seperti ini, maka kita gunakan rumus luas lingkaran yaitu pi r kuadrat. Pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Nah, kalau benda bentuknya persegi seperti ini, persegi panjang, maka bisa kita ukur berapa panjangnya, berapa lebarnya, kita kalikan panjang kali lebar, ketemunya luas persegi panjang. Kalau bentuknya segitiga seperti ini, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga sama dengan setengah kali A kali T. A-nya itu adalah alas, alas itu yang bawah ini, berapa panjangnya diukur. Lalu T tingginya, tinggi segitiga yang tengah-tengah ini. Maka setengah kali alas kali tinggi ketemulah luas segitiga. Kalau bendanya bentuknya trapesium, maka luasnya seperti ini. Ini sisi atas panjangnya A, sisi bawah panjangnya B. Ini tinggi trapesiumnya T, maka luasnya adalah setengah kali A ditambah B dikali dengan T. Maka ketemulah luasnya. Ini untuk benda yang bentuknya teratur. Bagaimana untuk benda yang bentuknya tidak teratur? Contohnya daun, bentuknya seperti ini. Nah, ini dengan persamaan matematika tidak bisa, maka kita gunakan alat bantu yang disebut dengan kertas ukur atau kertas milimeter. Jadi kertas berpetak-petak seperti ini, daunnya kita tempelkan di atas kertas berpetak, kemudian kita potong seperti bentuk daun, kita belah, kita potong, kemudian kita beri nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang penuh utuh diberi nama, diberi angka ya. Maka ini angkanya sampai dengan 34, maka luasnya adalah tinggal dibagi, kalau satu ini berarti 1 cm persegi, maka seluruhnya adalah 34 cm persegi. Ada lebihnya mana? Ini sisa-sisa yang tidak diberi nomor karena dia tidak utuh. Nah, ini dipotong, digabungkan di kertas milimeter, ketemu berapa? Maka tinggal dijumlahkan, kalau tadi ketemu 34 cm persegi, ditambah sisanya berapa, maka ketemulah luas daun ini. Ini cara mengukur luas benda atau objek yang bentuknya tidak teratur. Nah, bagaimana cara mengukur luas suatu benda yang bentuknya teratur maupun tidak teratur? Kalian bisa simak pada contoh video pengukuran berikut ini. Semangat anak-anak, kita melanjutkan pada praktek mengukur luas. Nah, mengukur luas itu bermacam-macam objeknya. Ada luas benda yang bentuknya teratur, ada luas benda yang bentuknya tidak teratur. Yang bentuknya teratur umpamanya bentuk persegi panjang seperti buku saya ini, bentuk lingkaran seperti tabung ini. Nah, ini tutupnya bentuknya adalah lingkaran. Kemudian ada yang bentuknya segitiga dan bentuk-bentuk yang lain yang teratur. Kalau bentuk teratur gampang mengukur luasnya, kita menggunakan persamaan di matematika. Kalau bentuknya persegi seperti ini, untuk mengukur luas permukaan buku ini, maka kita tinggal mengambil penggaris atau mistar. Kita ukur di sini dari 0 sampai dengan panjangnya di sini. Terlihat 21,5 cm.
panjangnya. Ditulis di buku catatan. Kemudian kita ukur lebarnya berapa. Seperti ini. Saya putar untuk memudahkan melihat di kamera. Panjangnya adalah 16 cm. Maka luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 21,5 cm dikalikan dengan lebarnya 16 cm. Kalian hitung, ketemulah volume. Ini kalau bentuknya teratur. Kalau bentuknya selain persegi, misalnya ini ada sebuah kaleng susu, bentuknya lingkaran, tidak ada tutupnya. Kita ingin membuat tutup dari kertas. Berapa sih luas permukaan tutup kaleng susu ini? Karena bentuknya lingkaran, maka luas tutupnya sama dengan luas lingkaran. Kita gunakan rumus lingkaran. Rumus lingkaran adalah pi R kuadrat. R itu adalah jari-jari. Maka kita ukur ini berapa jari-jarinya. Kalau ini namanya diameter. Dari ujung ke ujung diameter, kalau jari-jari berarti dibagi 2. Di sini berapa nampak? Oke, 12,5. Ya, 12,5. Maka jari-jarinya berapa? Ya 12,5 dibagi 2. 12,5 bagi 2 berarti 12-nya bagi 2 6. 0,5-nya bagi 2 0,25. Berarti 6,225. Maka luasnya adalah pi kali R kuadrat. Pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14. Kamu kalikan dengan jari-jarinya tadi 6,25 kuadrat, berarti dikuadratkan. Maka kamu hitung, ketemulah hasilnya. Ini untuk menghitung luas permukaan benda yang bentuknya teratur. Untuk luas-luas yang lain kamu bisa pelajari di pembelajaran matematika. Ini kalau benda yang teratur. Kalau benda yang bentuknya tidak teratur, maka untuk mengukur luasnya kita bisa menggunakan bantuan kertas ukur. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Di lain kesempatan Pak Ento jelaskan untuk menghitung luas benda yang bentuknya tidak teratur. Semangat anak-anak, silahkan mencoba mengukur luas permukaan benda yang ada di sekeliling kalian yang bentuknya teratur. Terima kasih. Melanjutkan anak-anak, kalau tadi kita mengukur luas, maka sekarang kita mengukur volume. Sama dengan luas. Volume ada yang benda atau objek bentuknya teratur, ada benda atau objek yang bentuknya tidak teratur. Yang teratur umpamanya bentuknya tabung. Semangat pagi anak-anak, melanjutkan ke materi pengukuran volume. Anak-anakku semuanya, volume benda itu ada benda yang berwujud padat, berwujud cair maupun berwujud gas. Nah, benda yang berwujud cair, contohnya adalah air. Ini Pak Ento punya air, satu gayung. Ini airnya. Saya tidak tahu berapa volumenya, volume air ini. Maka kita bisa ukur. Cara mengukurnya adalah kita gunakan alat ukur yang standar seperti ini. Ini namanya gelas ukur. Ini tertulis 1000 ml. 1000 ml itu sama dengan 1 liter. Itu ada di sini. Ya, ada di garis ini. 1000 ml. Kemudian bisa juga menggunakan ini, gelas ukur yang bentuknya seperti ini. Ini tertulis 100 apa? Mililiter. Berarti ini volumenya kalau segini di angka 100 ini sama dengan 100 mililiter. Kemudian ada juga yang dipakai oleh ibu kalian kalau mau masak. Ini butuh alat ukur. Ini kurang jelas. Nah, ini ada tulisan, terbaca enggak? Ini ada tulisan 500 mililiter. Berarti satu segini di garis ini sama dengan
500 ml. 500 ml itu sama dengan setengah liter. Kamu bisa juga menggunakan alat ukur yang seperti ini, tapi ini tidak baku. Nah, ini satu botol ini ada tertulis 600 ml. Berarti volumenya ini adalah 600 ml. Ada yang aqua besar, ini tertulis di sini. Nah, itu 1,5 liter. Berarti volumenya ini adalah 1,5 liter. Nah, sekarang bagaimana mengukur volume air atau zat cair? Saya ingin mengukur ini. Berapa sih volume air ini? Ya, saya masukkan aja ke sini. Nah, masukkan ke gelas ukur, kita tuangkan begini. Terus ditunggu. Sret. Nah, pas. Berarti ini 100 ml. 1000 ml atau setara dengan 1 liter. Ini masih ada sisa. Sisanya berapa? Nanti kita ukur lagi. Berarti kita ingat ini adalah 1000 ml atau 1 liter. Kemudian sisanya saya masukkan lagi ke sini. Nah, itu. Ini kita baca skalanya. Ini adalah 200, atasnya 400, ini ada di garis tengahnya. Berarti berapa? 300. Berarti tadi 1000 ml, sekarang 300 ml, berarti totalnya berapa? 1300 ml. Kalau dijadikan liter 1,3 liter. Jadi volume air yang Pak Ento punya di gayung ini tadi volumenya adalah 1,3 liter atau 1300 ml. Gampang tuh nak ngukur. Nah, ini kalau mengukur mengukur volume zat yang bentuknya cair.